Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Duyuniarti dari kelas 3 PAID dengan NIM 2017402158158. Teman-teman pasti udah kenal ya tokoh pendidikan Islam seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Kiai Haji Ahmad Dahlan dan tokoh-tokoh Islam lainnya. Nah, tahukah teman-teman dengan tokoh pendidikan bernama Rahma El Yunusia? Pasti belum tahu kan? Yuk kita lihat biografinya saja. Let's go! Rahma El Yunusia lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada hari Jumat tanggal 29 Desember 1900 Masehi. Ayahnya adalah Syekh Muhammad Yunus, seorang ulama besar di zamannya. Sedangkan ibunya adalah Ummi Rafi'ah yang juga keturunan ulama. Walaupun sejak kecil Rahma tidak pernah bersekolah, namun bukan berarti ia tidak belajar. Tengku Uzair Malin Batu'ah yang juga murid ayahnya mengajarinya membaca Al-Quran sejak usia 6 tahun. Ketika usianya 8 tahun, Rahma diajari membaca dan menulis huruf Latin oleh kakaknya, yaitu Zainuddin Labai dan Muhammad Rasyid. Dan Ummi Rafi'ah, ibunya juga mengajari Rahma berhitung dengan angka-angka Arab. Rahma secara rutin juga mengikuti pengajian-pengajian dari surau ke surau untuk menambah pengetahuannya di bidang agama. Ia juga dikenal sebagai anak yang rajin membaca buku. Ketika kakaknya Zainuddin Labai mendirikan sekolah, ia ikut belajar di sekolah itu, tapi beliau belum merasa puas. Rahma lalu mengajak 3 sahabatnya sesama muslimah, yaitu Rasuna Syahid dari Maninjau, Nasirina dari Bulaan, dan Jawana Bashir dari Lubuk Agung untuk membentuk kelompok belajar. Mereka berempat berkeliling untuk belajar dari lebih banyak guru, di antaranya di Surau Jembatan Besi. Di sana, beliau bertemu dengan Haji Abdul Karim Amrullah, ayahanda dari Buya Hamka, dan memintanya untuk mengajarinya bahasa Arab dan usul fikih. Rahma juga belajar dari ulama Minang lainnya, seperti Tuanku Muda, Abdul Hamid Hakim, Syekh Muhammad Jamil Jambe, Syekh Abdullah Latif Asyidik, dan Syekh Daud Rashidi. Pada masa itu, sangat sedikit sekali perempuan yang bisa bersekolah. Kebanyakan perempuan hanya bisa memasak di dapur dan tidak bisa baca tulis. Karena itu, Rahma bertekad harus bisa memajukan kaum perempuan dengan pendidikan. Beliau saat itu berkata, "Kalau saya tidak mulai dari sekarang, maka kaum saya akan tetap terbelakang. Saya harus mulai dan saya yakin akan banyak pengorbanan dituntut dari diri saya." Atas dukungan sang kakak Zainuddin Labai pada tahun 1923 saat usianya 23 tahun, Rahma mendirikan sekolah putri pertama di Indonesia, bahkan Asia, yaitu Madrasah Lil Banat. Awalnya, pelajaran diberikan setiap hari Selasa selama 3 jam di sebuah masjid di Pasar Usang, Padang Panjang. Jumlah muridnya saat itu hanya 71 orang. Setelah 7 tahun mengembangkan sekolahnya, Rahma tertarik untuk menambah pengetahuan dan keterampilan yang lain.
Di sekitar tahun 1931 sampai 1935, ia mengikuti kursus ilmu kebidanan dan mendapat izin praktek bidang. Selain itu, Rahma juga belajar ilmu kesehatan dan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Dari banyak pengalamannya belajar, akhirnya Rahma berhasil membesarkan sekolahnya menjadi Diniyah Putri School yang sampai sekarang masih berdiri besar dengan nama Perguruan Diniyah Putri. Murid-muridnya tersebar sampai ke Malaysia dan Singapura. Selain mendirikan Diniyah Putri, Bunda Rahma juga membentuk lembaga pendidikan lainnya seperti Sekolah Pemberantasan Buta Huruf di kalangan ibu-ibu, Junior Institut Putri, sebuah sekolah rakyat pada masa penjajahan Belanda, dan Islamis in School, sekolah dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, dan masih banyak lembaga yang lain. Pada bulan Juni tahun 1957, usai menunaikan ibadah haji, Rahma mengunjungi Mesir memenuhi undangan Imam Besar Al-Azhar dalam suatu sidang senat luar biasa. Rahma mendapat gelar Syekhah atau guru besar. Ini adalah gelar kehormatan pertama yang diberikan Al-Azhar kepada seorang tokoh perempuan. Perguruan Diniyah Putri yang didirikan Rahma menjadi inspirasi Al-Azhar membuka Kuliatul Lil Banat, yaitu kampus khusus perempuan pertama yang belum pernah ada sebelumnya. Ahmad Mansur Suryanegara, pakar sejarah Indonesia, menyebutkan bahwa Rahma El-Yunusiah memiliki kelebihan dari R.A. Kartini karena selain amal usahanya dalam bidang pendidikan, dia juga ikut aktif berjuang mengangkat senjata. Dalam sebuah catatan hariannya, Rahma pernah menuliskan, "Ya Allah, ya Rob, bila ada dalam ilmu umum, apa ini jadi cita-citaku untuk mencerdaskan anak bangsaku, terutama anak-anak perempuan yang masih jauh tercecer dalam bidang pendidikan dan pengetahuan. Ada baiknya Engkau ridhoi, maka mudahkanlah ya Allah jalan menuju cita-citaku itu. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untuk hamba-Mu yang lemah ini. Amin." Rahma meninggal pada usia 68 tahun dalam keadaan berwudu saat akan menunaikan sholat maghrib pada tanggal 26 Februari 1969. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan keluarga yang terletak di samping rumahnya. Atas jasa-jasanya pada negara, pemerintah Indonesia menganugerahkannya tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana pada tanggal 13 Agustus 2013. Ya, begitulah biografinya. Dari sini kita belajar